Tidak ada, waktu itu kesepakatannya adalah lebih kepada fokus mengenai tanggal. Ya, kapan akan dideklarasikan. Ya, seingat saya, setahu saya bahwa waktu itu Demokrat dan PKS sudah bersepakat lebih cepat, lebih baik ya, kita ingin ada akselerasi. Di malam itu, setahu kami dalam pertemuan itu, Pak Surya Paloh kemudian menyatakan, baiklah kita serahkan kepada tim 8. Nah, ini yang kami tahu. Lalu kemudian hal ini juga disampaikan kepada Bapak SBY ya, oleh Capres langsung, Mas Anies Baswedan ya. Itu di pertemuan tanggal 25 dengan Pak SBY, lalu kemudian di tanggal 26. Itu juga hal yang sama semua. Capresnya Anies, cawapresnya AHY, kita sedang mencari tanggal, kita ingin secepatnya dari Demokrat dan PKS, ingin jalan yang cepat ya. Tapi kemudian, oke, kita segera nih lakukan persiapan. Ada beberapa opsi tanggal ya di awal September itu. Nah ya tentu kan Senin setahu kami tim 8 itu seharusnya berkumpul, berdiskusi untuk persiapan ini gitu. Tetapi mendadak setahu kami ada perubahan jadwal yang kami dapat informasi ya, termasuk juga buat hari Selasa. Ternyata Senin dan Selasa ada yang melakukan pertemuan sepihak. Ya, kalau tadi Siapa kita saja bicara itu, Mas? Anies berkhianat atau Nasdem berkhianat ya. Siapa Setahu saja itu, Mas, kami, yang melakukan itu pertemuan adalah sepihak? teman-teman Nasdem dan dari PKB. Yang melakukan itu adalah teman-teman Nasdem ya, katanya melakukan pertemuan dengan teman-teman PKB. Itu yang kami tahu, antara rentang waktu Senin dan Selasa itu ada Pak Surya Paloh katanya langsung bertemu dengan Pak Muhaimin, bersepakat gitu. Lalu kemudian Mas Anies ikut juga, kemudian apakah ini di ruang terpisah atau misalnya hanya dengan Pak Surya Paloh, yang kami tahu ada pertemuan itu tanpa banyak timbang-timbang yang kami tahu ya, tidak ada saya tunggu dulu Pak sebentar, saya sudah punya komitmen, kita kan sudah komitmen, nggak ada itu setahu kami ya, tapi langsung mengiyakan dan langsung bersiap-siap. Kenapa? Karena langsung diinformasikan dalam waktu 1 kali 24 jam itu gitu ya. Kami agak kaget juga gitu bagaimana kita selama ini jalin komunikasi ya, dengan baik gitu ya kan, menjaga etika, bagaimanapun apapun ada pendekatan dari siapapun kami selalu sampaikan ya kan. Tapi ini mendadak buat koalisi sendiri ya, ini kan bagian dari proses lah. Kalau misalnya ternyata memang sejak awal kami maunya samain, silahkan gitu, jangan jadikan kita juga sebagai bahan mainan. Ini kan masyarakat sudah banyak menunggu, banyak yang menanti Anies AHY, banyak yang sudah pasang di segala apa ya. Tapi bagi kami poin kami adalah di sini mau siapapun kita sudah minta, udah berwaktu-waktu yang lalu ya kan. Tapi sudah disepakati dan waktu itu Mas Anies berulang kali menunjukkan itu Mas AHY. Kalau nanti ada yang bantahan, saya sengaja nih nggak mau mengungkap ada fakta-fakta yang saya detailkan di sini. Sengaja saya ingin menunggu nanti ada yang mau membantah, kita sodorkan nanti fakta-fakta yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Silakan. Tapi berulang kali Mas Anies menyampaikan bersama Mas AHY, tapi masalah yang paling penting adalah kalau Anda buat kesepakatan, ayolah kita komitmen nih dengan piagam koalisi. Kami masih sepakat dengan piagam koalisi 1-6 karena sudah tanda tangan. Kami tidak diam-diam di belakang, duduk bareng dengan yang lain membentuk koalisi baru gitu. Ini kan namanya ya silakanlah kalau memang ada yang fokusnya dalam koalisi itu mengedepankan kekuasaan. Nah, itu adalah katanya diancam-ancam. Katanya akan ditangkap lagi atau ini itu segala apa. Ancaman seperti apa yang dimasukkan Mas Herzaki? Ya katanya ini kan kemarin saya dapat informasi, tapi itu kan silakan diklarifikasi. Karena kemarin ada info Pak Syarif Hasan menyampaikan, tapi katanya perlu dicek nih kebenarannya. Kalau misalnya Anies silakan berlayar, tetapi tidak boleh dengan Mas AHY. Jadi mungkin makanya berbulan-bulan tidak jadi deklarasi itu, terus ditunda-tunda, lalu malah membuat kesepakatan dengan pihak yang Mas lain. Herzaki, Ya, kami nggak tahu nih. Ancaman itu datang dari siapa ya, Mas? Ya kalau saya mau bicara lebih lanjut, saya hanya bisa sampai di situ Mbak, karena saya bukan anggota DPR, saya tidak punya kekebalan ya atau imunitas. Nanti aja tunggu teman saya yang anggota Dewan yang menyampaikan, yang memang mendengarkan secara langsung. Nah inilah yang, tapi bagi kami poinnya adalah bahwa ya kita berpolitik ini kan Demokrat gagasan perubahan, semangat perubahan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan penuh etika, ya kan, ada tata caranya gitu loh. Ya, punya komitmen ya kita sepakati, ya kita jaga betul lah komitmen ini gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Ya inilah, bagaimana kita kalau misalnya tidak ingin bersama, ayo nggak apa-apa, ayo kita pisah baik-baik, ngobrol dulu. Ya, ayo diskusi seperti ini situasinya, kenapa tidak bisa bersama, tidak apa-apa gitu loh. Baik. Iya kan? Tapi jangan kemudian malah sibuk sendiri, kok kasak kusuk sendiri. Kami sudah mendengar kok berbulan-bulan ada upaya kasak kusuk. Makanya kalau Bang Andi Arief menyampaikan dalam seminggu 2 minggu lalu ini pengkhianat gitu kan, ada yang pengkhianat. Ya kami waktu itu kan tidak mau berkomentar baik ya, apapun sudah gitu, karena sejak masih kapan menjaga situasi itu. Demokrat melihat ini ada upaya pengkhianatan sejak kapan? Bulan apa, Mas Herzaki sebenarnya? Ya kalau kita begini aja Mbak, pada saat sudah disepakati, namanya sudah memenuhi dengan kriteria di dalam piagam.
mengapa terus ditunda? Kan begitu. Ada agenda apa lagi nih begitu. Dan tetap selalu ada 1001 alasan, nanti saja, padahal survei terus menurun. Tapi mungkin ini jalan Tuhan bagi kami, rakyatlah yang juga akan silakan menilai mana yang berpolitik untuk bangsa ini secara serius, untuk bangsa dan negara, penuh dengan etika, penuh dengan nilai-nilai, atau yang hanya sibuk bagaimana agar bisa maju atau selamat periuk nasinya. Nah ya mohon maaf, kalau kami tidak seperti itu, bukan politik pragmatisme, kami komitmen dan konsisten. Ya, kalau kami ditinggalkan, tidak apa-apa, kami akan konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ya, ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan, karena menurut saya salah satu saja partai pendukung koalisi perubahan hengkang, maka kemungkinan besar Mas Anies sulit untuk berlayar di 2024. Tentu dengan asumsi tidak ada kendaraan politik baru yang menjadi pengganti jika Demokrat keluar. Nah, sepertinya munculnya PKB sebagai salah satu opsi dengan menawarkan Caimin sebagai cawapres Mas Anies itu dianggap sebagai kompensasi kalau misalnya Demokrat keluar, PKB diharapkan bisa menambal kekurangan presidensial threshold. Tapi lagi-lagi ini ancaman yang serius meskipun belum didaftarkan, koalisi perubahan untuk persatuan layu sebelum berkembang. Jadi sebenarnya kita udah bisa memprediksi ya dari awal ada hubungan yang menurut saya cukup kurang harmonis ya antara Nasdem dan Partai Demokrat. Nah, kedua belah partai ini sepertinya belum ketemu, terutama di dua hal. Satu adalah cawapres siapa yang ditunjuk untuk mendampingi Mas Anies. Yang kedua adalah timing, kapan cawapres itu ditentukan atau diumumkan. Nah, keduanya ini sepertinya belum ketemu sampai akhirnya muncul dugaan bahwa Anies mulai pindah ke lain hati, terutama soal cawapres yang tidak lagi memprioritaskan Mas Ahaye tetapi Caimin. Nah, kalau misalnya Caimin jadi berlabuh ke Anies Baswedan, tentu satu implikasi ke koalisi pendukung Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo sekarang sudah cukup aman ya dengan bergabungnya Golkar dan PAN. Yang kedua adalah implikasi di koalisi perubahan itu sendiri. Saya kira dua hal itu yang akan menentukan apakah Anies Baswedan jadi menunjuk Caimin sebagai cawapres. Yang kedua, apakah Partai Demokrat itu akan keluar dari koalisi perubahan kalau bukan Mas Ahaye yang ditunjuk sebagai cawapres Mas Anies. Dan pertanyaan berikutnya, kemana Partai Demokrat berlabuh kalau misalnya jadi cerai dengan koalisi perubahan? Ya, pertama kami ingin sampaikan, kami tidak keluar dari koalisi perubahan karena teman-teman Nasdem lah yang membuat koalisi sendiri dengan teman-teman PKB mengusung Mas Anies Baswedan dan Caimin. Mereka lah yang berkhianat dan keluar dan memecah belah koalisi ini gitu. Kami tidak keluar, mereka kok yang buat kesepakatan sendiri di belakang tanpa ada informasi apa-apa dari kami, dan kemudian tawarannya adalah mau ikut atau tidak. Oh ya apa-apaan ya gitu. Padahal selama ini kita di koalisi perubahan bicara mengenai kesetaraan, kesejaran, kemandirian, kebersamaan, tapi ternyata itu semua hanya manis di mulut semata, tidak punya etika sama sekali dan sangat menyedihkan dan memalukan menurut kami cara-cara berpolitik seperti ini. Jadi kalau kami ingin sampaikan itu yang pertama, kami tidak keluar. Kami tidak keluar, maaf saya potong juga. Mereka lah yang sudah pergi. Oke, maaf saya potong, Mas Zaki. Ketika kemudian ditawari tadi mau ikut atau tidak, apa kemudian respon dari Demokrat? Apa jawabannya? Akankah ikut atau tidak? Kalau kami jelas tidak, kami sampaikan tidak. Karena apa? Ini namanya ya sudah masuk dalam pengkhianatan dan sudah dalam artian ini menghina partai kami ya, menghina bagaimana kami selama ini bersama-sama punya komitmen yang tegas dan jelas. Di dalam koalisi perubahan, kita bangun sama-sama, kita setara sejajar, kita diskusi, kita terbuka. Tapi ternyata tahu-tahu ini ada di belakang, main sendiri, bentuk koalisi sendiri, lalu mengajak kami ini maksudnya apa gitu. Ya silakan, kalau misalnya menurut mereka itulah jalan terbaik buat mereka, silakan, ya itu hak mereka. Hanya yang kami sangat sayangkan, bagi kami politik bukan sekedar pragmatisme, tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan untuk bangsa dan negara ini dengan cara-cara beretika, saling komunikasi ya dengan baik. Tapi ya silakan. Mungkin itulah kami akhirnya tahu kedok sebenarnya dari kemarin ya yang pernah berencana berkoalisi bersama kami. Nah, silakan publik juga bisa menilai gitu. Kalau kami insya Allah tegak lurus bersama rakyat ya, kita akan terus berjuang mengenai ini, apa yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat. Apakah nanti teman kami, teman segagasan seide nanti ke depannya siapa, ya kami sampaikan apa ada waktunya. Tapi yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat,
Tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri dan pasangan capres dan cawapres tidak sesuai dengan komitmen yang di piagam koalisi. Baik. Itu aja dari kami. Yang kami ketahui juga, Mas Herzaki, apakah betul Partai Demokrat kemudian menurunkan baliho-baliho yang selama ini menunjukkan dukungannya terhadap Anies Baswedan? Ya, ini begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Nggak ada, muak mereka. Kenapa? Tidak ada komitmen sama sekali, tidak ada kebersamaan, tidak ada keseriusan. Jadi ini kadang-kadang sudah mulai menurunkan baliho-baliho di daerah-daerah. Karena kenapa mereka menaikkan baliho? Itu kan karena juga arahan dari DPP. Tetapi pada saat mereka melihat kok ini sepertinya tidak ada keseriusan dan merasa ini ada yang janggal dan yang aneh, ya mereka juga udah mulai bertanya-tanya, ini benar nih kita masih pasang baliho ini. Malah mohon maaf ini, kalau kita sampaikan fakta apa adanya, lebih dari setengah daerah, ya kader Demokrat, caleg-caleg Demokrat, lebih dari setengah daerah itu tidak ada yang mau memasang Mas Anies. Dia bilang, jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa, banyak udah kader menjapri begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Nah ini pelan-pelan saya bilang, udah jangan gitu juga lah, saya bilang maksudnya ya nggak perlu demonstratif, ya misalnya kecewa,